Siap. Ada juara-juara ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali lagi berdiskusi di dalam program kegiatan Sekolah Penggerak, yang mana ini kelanjutan dari kegiatan yang sebelumnya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan dapat berjalan secara lancar. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Berdoa selesai. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan pada aktivitas kegiatan pada hari ini, sebelumnya saya ingin kembali mereview lagi apa yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, kita diskusikan pada pertemuan sinkronos sebelumnya, dan kita sudah lakukan di kegiatan asinkronos terkait dengan capaian pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita mari berdiskusi dulu terkait dengan capaian pembelajaran. Silakan bagi Bapak, Ibu sekalian yang ingin melakukan review terkait apa yang sudah kita banyak pelajari tentang capaian pembelajaran, dipersilahkan. Mungkin saya Bu Ade ya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya Ibu yang saya hormati beserta BIMTEK PSP yang berbahagia. Terima kasih. Selama ini sudah beberapa hari ini kita belajar pada program Sekolah Penggerak, dan untuk materi capaian pembelajaran ini sangat menarik sekali. Ini hal yang beda dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. CP ini kita istilahnya seperti yang di perguruan tinggi ya. Kalau kemarin saya mengikuti paparan-paparan dari Bu Ade dan instruktur yang lain, jadi ini sebagai, kalau istilahnya Kurika 13 dulu sebagai KIKD-nya gitu kalau menurut saya. Dari CP ini yang membuat adalah pemerintah, Kemendikbud ya. Kemudian dalam CP ini kemarin saya membaca LMS itu sudah diturunkan dalam bentuk elemen, kemudian diturunkan lagi dalam bentuk fase-fase. Nah, dari itu ketika sudah sampai di sekolah, di satuan pendidikan melakukan asesmen ya, asesmen supaya nanti bisa mengetahui tingkatan peserta didik ini pada fase yang mana. Setelah itu baru secara tepat kita memilih di CP itu bagian yang mana gitu. Kemudian guru-guru secara kreatif baru membreakdownnya pada ATP ya, seperti itu, alur tujuan pembelajaran. Kemudian baru setelah itu sampai ke tingkat modul. Jadi CP ini sebagai pangkal bagaimana untuk bisa guru-guru ini membuat rencana-rencana pembelajaran mulai dari RPP yang bermuaranya ke CP ini. Jadi nanti di RPP atau di silabus posisi CP ini di kolom pertama ya. Kalau saya memahaminya seperti itu ya. Jadi di kolom pertama sebagai istilahnya pengganti KD gitu ya. Setelah itu nanti turun sampai ke mungkin ke tujuan pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mungkin ada dari Bapak Ibu rekan-rekan yang lainnya yang ingin menambahkan, mereview kembali terkait apa yang sudah kita pahami, kita diskusikan bersama terkait dengan capaian pembelajaran. Iya, mungkin dari Silakan saya Pak. Ya. Izin gitu. Jadi akhirnya kita harus bisa menyesuaikan bahwa untuk kurikulum Sekolah Penggerak saat ini ada hal yang mungkin sama, tapi juga ada beberapa poin yang harus disesuaikan, seperti dalam capaian pembelajaran untuk kurikulum Sekolah Penggerak. Nah, ini nantinya akan lebih rinci, ya. Capaian pembelajarannya akan seperti apa yang kemudian ini akan menjadi acuan apa yang harus dilakukan oleh guru.
Nah, yang menarik bagi saya bahwa capaian pembelajaran yang kita sering kenal sebagai learning achievement atau standard achievement atau learning outcomes, ya. Nah, ini akan menjadi tujuan yang ingin kita capai, yang nanti dalam secara redaksionalnya itu isinya adalah pernyataan tentang apa yang diharapkan untuk diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi ini yang menjadi penting bagi kita untuk kembali memberi penegasan untuk kita fokus tentang capaian pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak John. Ini kalau bisa saya simpulkan bahwasanya sebenarnya di dalam capaian pembelajaran sendiri ini ada terangkum beberapa dokumen-dokumen yang penting sekali yang berhubungan langsung dengan capaian pembelajaran. Yang utama adalah kita tetap harus mempertimbangkan kepada rasional mata pelajarannya, kemudian capaian pembelajaran ini juga berorientasi kepada tujuan dari mata pelajaran tersebut, serta memperhatikan karakteristik mata pelajaran, dan yang utama adalah capaian pembelajaran ini diturunkan capaian pembelajaran tersebut merupakan berorientasi kepada memandang kepada fase dari peserta didik yang disesuaikan dengan usia mental. Menarik di sini yang kita sudah bahas bahwasanya dalam capaian pembelajaran tersebut terdapat elemen-elemen. Nah, ini mungkin bisa jadi untuk kita diskusi bersama bahwasanya capaian pembelajaran tersebut itu merupakan hasil dari deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan serta kompetensi umum yang ini nantinya bermuara kepada fase dan juga perkembangan siswa. Ini menarik bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian terkait dengan pandangan capaian pembelajaran itu melihat daripada fase dari peserta didik tersebut. Bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian memandang dari fase tersebut? Iya. Silakan. Mungkin dari saya ya. Iya Pak, silakan. Hubungan antara capaian pembelajaran dengan fase. Nah, ini menjadi menarik bagi kita bahwa sekarang untuk kurikulum sekolah penggerak kita mengenal adanya fase, ada kurang lebih 6 fase ya. Kalau ada 6 fase, betul. 6 fase, iya. Di fase A ada kelas 1 sampai kelas 2. Di fase B kelas 3 sampai kelas 4 dan fase C kelas 5, 6. Sedangkan untuk di jenjang SMP itu ada satu fase D namanya, dengan durasi 3 tahun. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 SMA, dan untuk fase yang terakhir atau fase E, fase untuk SMA, fase E itu kelas 10, dan fase F kelas 11 sampai kelas 12. Artinya hubungan antara capaian pembelajaran dan fase, karena nanti fase ini akan membedakan ya, seperti apa gambaran dari kemampuan peserta didik yang kemudian bisa diharapkan dia lakukan atau dia tunjukkan ketika dalam satu periode pembelajaran. Ini artinya bahwa ketika pun kita sudah rumuskan capaian pembelajaran, maka ini akan kita hubungkan dengan waktu yang bisa digunakan untuk di mana capaian pembelajaran itu diharapkan bisa tercapai. Tapi kemudian ini menggunakan yang disebut tadi sebagai fase gitu. Nah, ini artinya memberikan sebuah ruang yang baru, ruang kemerdekaan bagi bagi guru untuk kemudian bisa lebih fleksibel, karena kemudian kita tidak berorientasi kelas, tapi kemudian berorientasi fase, di mana fase itu isinya adalah gambaran kemampuan dan kebutuhan belajar siswa yang kemudian bisa dicapai
pada setiap fase. Memang untuk yang anak pelajar berkebutuhan khusus tentunya agak berbeda gitu ya. Ada hal-hal yang menarik tentunya, baik pada satu jenis karakteristik ABK-nya, bahkan perbedaan karakteristik pada satu jenis aja itu akan mempengaruhi bagaimana kita menentukan dia ada di fase mana pada urutan fase yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin begitu untuk menjadi pembuka diskusi kita. Ya, menarik Pak. Tadi ada Bapak menyampaikan tentang fase itu merupakan gambaran dari kemampuan peserta didik. Nah, jadi di dalam kurikulum sekolah penggerak sendiri, untuk format dari penulisan capaian pembelajaran itu dituliskan dalam bentuk paragraf. Nah, ini yang menjadi menarik untuk kita gali lebih dalam, kenapa harus dituliskan secara paragraf untuk format dari capaian pembelajaran tersebut. Silakan Bapak Ibu untuk bisa memberikan tanggapan berkaitan dengan penulisan dari format capaian pembelajaran. Mungkin saya, Bu Ade ya, terima Silakan, kasih. Pak. Menarik sekali ini untuk bicara masalah kurikulum di PSP ini ya, program bukan kurikulum tapi baru program ya, istilahnya program sekolah penggerak gitu ya, yang pada core-nya ini mengacu pada filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada murid gitu. Nah, ini sebuah terobosan pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Dari awal kemerdekaan sampai sekarang baru kita menggunakan teori-teori Ki Hajar sebagai leading sektor kebijakan untuk penerapan kurikulum di Indonesia ini. Di mana sebelumnya mungkin pakai teori-teori barat gitu. Dan kalau saya melihat inilah ruhnya Indonesia itu ya sesuai dengan kultur, sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan tradisinya. Kita lebih tepat kalau misalkan kita menggunakan filosofi Ki Hajar, karena memang Ki Hajar sendiri juga pernah belajar ke Belanda, kemudian sudah istilahnya itu membanding-bandingkan bagaimana sih yang paling tepat gitu. Nah, sebenarnya ya filosofi Ki Hajar itu yang sangat tepat sekali gitu. Nah, salah satunya dari beberapa yang sekian banyak filosofi yang sangat mengena yaitu menghamba pada siswa gitu. Seperti yang materi-materi dulu ya, riwayat kita dalam mengajar itu kan banyak berorientasi pada tuntutan kompetensi yang harus kita berikan kepada siswa. Nah, ini mungkin kita mau membalikkan paradigma gitu ya. Jadi kalau kita dalam mengajar kadang kan merasa ada yang kurang kalau misalkan ini capaian kompetensinya belum selesai, belum tuntas atau belum terselesaikan semua gitu. Nah, kalau sekarang tidak berbasis kompetensi yang ada di situ, tapi bagaimana karakter fase anak itu kebutuhan anak itu sudah terpenuhi atau belum gitu, sudah terlayani atau belum sesuai dengan fase-fasenya gitu. Tidak perlu kalau misalkan anak ini belum butuh kompetensi yang sama dengan yang lainnya, ya kalau misalkan dia sudah memenuhi fasenya ya tidak masalah ya, artinya tidak perlu kita samakan dengan peserta didik yang lain gitu, meskipun dia berada dalam satu level jenjang yang sama. Nah, ini paradigma yang sangat menarik sekali yang diterapkan oleh pemerintah untuk piloting kurikulum ke depan. Menarik tadi juga bagaimana kita dalam menguraikannya membentuk sebuah paragraf. Itu artinya rancangan kita ini bersifat deskriptif, kualitatif, yang itu memakai dasar istilahnya itu benar-benar empiris, sesuai yang ada di lapangan, sesuai yang ada di kelas yang kita hadapi, sehingga kita tuangkan dalam bentuk deskriptif, naratif dalam hasil pengamatan kita secara langsung maupun dari hasil asesmen yang
telah kita lakukan. Jadi kita tidak dalam bentuk program-program yang lebih rinci, lebih rigid, tapi kita dalam bentuk terurai saja dalam bentuk paragraf. Itu artinya menurut saya itu menunjukkan kita mengurainya secara bebas, secara empiris, sesuai berdasarkan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa. Mungkin seperti itu, Bu, menurut pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, boleh silakan, Pak. Ditambahkan? Silakan, Pak. Ya, silakan. Ya. Kalau menurut saya menjadi menarik karena sekarang setiap capaian pembelajaran dari peserta didik itu ditulis dalam bentuk paragraf. Kenapa paragraf? Karena kemudian dalam bentuk paragraf inilah akan kelihatan keterkaitan antara tiga aspek yang penting ya, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum itu akan terlihat dengan jelas dan utuh, yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran. Dan tentunya ini akan memberikan gambaran yang jelas terhadap profil dari peserta didik. Mungkin itu, Bu Ade. Baik, jadi sesuai dengan hasil kesepakatan kita bersama bahwasanya pengembangan capaian pembelajaran ini jelas harus mendefinisikan pada hasil akhir yang akan dicapai pada siswa di akhir proses pembelajarannya. Lalu juga terkait dengan desain kurikulum, strategi pembelajaran, serta kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah proses penilaian harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran, dan penilaian bagi setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa setiap siswa itu mencapai target pembelajarannya. Menarik dari hasil diskusi kita hari ini berkaitan dengan capaian pembelajaran. Kita sudah belajar bahwasanya untuk sekolah luar biasa, capaian pembelajarannya juga harus disesuaikan pada usia mental yang ditetapkan pada hasil asesmen. Selanjutnya, tidak berhenti sampai dengan capaian pembelajaran, namun proses ini berlanjut sampai dengan bagaimana menyusun perangkat ajar. Nah, mungkin bisa jadi untuk diskusi kita bersama bahwasanya bagaimana pandangan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian terkait perangkat ajar yang bisa kita persiapkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Itu idealnya seperti apa, dan sebenarnya bagaimana sih apa yang harus kita persiapkan dalam mengembangkan perangkat ajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Mungkin kita bisa sambil berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Ya, tentunya kan ada banyak sekali yang harus kita perhatikan sebelum kita menyusun sebuah perangkat ajar. Karena perangkat ajar sendiri memiliki alur dan juga harus terangkum tujuan pembelajaran yang jelas. Maka itu harus kita perhatikan bagaimana cara untuk mengembangkan dari perangkat pembelajaran tersebut. Silakan Bapak Ibu jika ingin memberikan tanggapan. Ya, mungkin saya ya itu dari Silakan, Pak. Dari hasil pengamatan atau istilahnya itu tindak lanjut dari asesmen yang telah kita lakukan. Kemudian kita mengurai CP tadi dalam bentuk paragraf ya, yang itu menjadi awal pemikiran kita dalam membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran, sehingga kita bisa memilih materi-materi mana yang sebenarnya ini yang dibutuhkan sesuai dengan fasenya. Dari alur itu kita akan bisa membuat rancangan pembelajaran secara lebih detail lagi dalam bentuk mungkin semacam indikator pencapaian kompetensi ya, dalam bentuk tujuan pembelajaran yang itu sudah sangat aplikatif yang bisa diterapkan. Nah, bermuara dari tujuan pembelajaran itulah kita baru bisa membuat sebuah perangkat ajar. Bisa bentuknya mungkin modul, diktat, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu alur-alur yang bagaimana sebuah kesinambungan Ibu untuk bisa membuat bahan ajar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang ingin menambahkan kembali? Dipersilakan. Ya, mungkin yang perlu ditekankan adalah bahwa benar kemudian kita akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang kemudian memperhitungkan apa yang kemudian menjadi
ciri atau karakteristik dari peserta didik, apalagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, memang bagi kita di dunia pendidikan khusus atau di sekolah luar biasa, untuk memulai melaksanakan pembelajaran memang kita pertama tentunya merumuskan tujuan, menyusun alur dan tujuan pembelajaran dengan menggunakan kata kerja operasional. Tapi artinya juga bahwa yang kita harus susun itu harus memperhatikan beberapa hal gitu ya. Yang kalau misalnya dalam prinsip itu, dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ada 7 prinsip. Dan dari 7 prinsip itu seperti sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, dan adaptif dan fleksibel. Ini juga yang kemudian menjadi prinsip yang tidak boleh dipisahkan dalam kita menyiapkan setiap perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran tentunya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak, menarik dari hasil diskusi kita. Mohon izin untuk menguatkan kembali dari apa yang sudah kita diskusikan. Saya izin untuk share screen berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang alur tujuan pembelajaran. Oke. Ya, apakah sudah masuk Bapak Ibu? Sudah. Oke. Pada hari ini kita akan fokus menggali informasi terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, sesuai dengan alur kita belajar hari ini, kita akan belajar tentang menggali terkait informasi alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Sebenarnya materi ini sudah ada di dalam LMS Bapak Ibu, jika nanti mengaksesnya di dalam asinkronos. Sekarang saya hanya ingin sedikit memaparkan dan sedikit menguatkan dari hasil kita diskusi dan dikaitkan dengan modul yang ada. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran, bahwasanya tujuan pembelajaran di sini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Tadi sudah kita banyak bahas bahwasanya ada aspek kompetensi yang ingin ditingkatkan terkait pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, ini muaranya adalah bagaimana menuju sebuah capaian pembelajaran, karena ini adalah prasyaratnya. Nah, tadi ada banyak dibahas oleh Pak John terkait dengan rumusan tujuan pembelajaran yang itu tidak hanya mencakup pada tahapan kognitif, namun juga harus mengacu pada dimensi kognitif. Tadi juga kita hasil berdiskusi dengan Pak Andi juga bagaimana capaian-capaian tersebut juga harus dikaitkan dengan kebermanfaatan dari peserta didik. Nah, langsung masuk kepada konsep tujuan pembelajaran, bahwasanya tujuan pembelajaran itu memuat pada 3 aspek, yakni kompetensi, lalu juga konten, dan juga variasi. Nah, ini yang menjadi pokok poin penting dari pengembangan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut nantinya akan bermuara kepada bagaimana Bapak Ibu dapat merumuskan alur tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengakses materi ini di dalam LMS Bapak Ibu untuk kita gali bersama di dalam kegiatan asinkronos. Baik, kira-kira demikian terkait informasi mengenai alur tujuan pembelajaran. Menarik tadi di dalam konsep ini ada 3 konsep tujuan pembelajaran yang berhubungan, yakni adanya kompetensi, lalu konten, dan juga variasi. Nah, ini adalah hal-hal penting yang harus termuat di dalam tujuan pembelajaran. Dan tentunya ini sangat penting sebelum kita dapat merumuskan dari tujuan, merumuskan untuk selanjutnya ini alur tujuan pembelajaran. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana urgensi dari 3 konsep, 3 aspek ini yang nantinya akan tertuang di dalam tujuan pembelajaran? Bagaimana menuangkan 3 konsep ini, 3 aspek ini terkait dengan kompetensi, konten, dan variasi ini di dalam merumuskan tujuan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin menanggapi singkat terkait dengan bagaimana
esensi dari tiga aspek tersebut, bagaimana bisa merumuskan ketiganya di dalam sebelum menyusun dari tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin saya sedikit tambahan mungkin ya Bu ya. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, nah untuk mengintegrasikan dari tiga aspek itu, kita berangkat dari awal terlebih dahulu, yaitu untuk afeksinya itu kita memuat profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang harus disampaikan dalam capaian pembelajaran itu, apa yang kira-kira sinkron dengan istilahnya itu capaian yang akan kita target yang akan kita tetapkan itu, kira-kira apa yang bisa diperoleh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hasilnya nanti akan membentuk apa sih ketika setelah pembelajaran ini selesai, karakternya nanti yang akan tercermin pada profil Pancasila itu termasuk yang mana. Nah, itu yang pertama, diintegrasikan dalam paragraf itu. Kemudian untuk pengetahuan, kita bisa materi-materi esensi yang bisa atau yang sesuai dengan fase-fase dari CP tersebut. Termasuk pada keterampilan yang harus istilahnya untuk memperkuat aspek kognitif tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, menarik apa yang kita bahas hari ini terkait dengan alur tujuan pembelajaran, bahwa sebelum kita masuk kepada dari alur tujuan pembelajaran, maka kita harus pahami terlebih dahulu bahwasanya tujuan pembelajaran sendiri rumusannya tidak hanya mencakup pada aspek kognitif saja, namun juga harus mengacu pada dimensi-dimensi lainnya, termasuk juga secara operasional di dalam komponen tujuan pembelajaran juga harus memuat kepada tiga aspek. Kira-kira mungkin diskusi hari ini sungguh sangat menarik. Kiranya waktu juga sudah sesuai dengan kesepakatan kita bersama, bahwasanya kegiatan hari ini kita akhiri sampai dengan pukul 8.50. Masih ada waktu 2 menit untuk kita mungkin bisa menyimpulkan terkait apa yang sudah kita bahas bersama. Di dalam kegiatan hari ini kita banyak membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan refleksi terkait kegiatan kita diskusi hari ini terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, mungkin dari saya ya. Silakan Pak. Ya, jadi dari apa yang sudah kita diskusikan panjang lebar dari tadi, maka bagi saya kesimpulannya adalah bahwa dalam merumuskan capaian pembelajaran, maka kita harus mengikuti alur yang sudah tersedia, karena kemudian rumusan dari capaian pembelajaran ini memang betul-betul harus memuat tentang apa yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. Jadi yang kemudian kita sebut tadi ada tiga komponen, ada kemudian dipertimbangkan ada prinsip-prinsip tertentu yang tidak boleh lepas dari rumusan capaian pembelajaran, sehingga ketika pun dalam perumusan, dalam pelaporan yang kemudian dalam bentuk paragraf, nah ini akan sangat kelihatan capaian yang bisa diperoleh oleh siswa ketika kita memberi dia pengalaman dalam proses pembelajaran. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Pak John atas refleksi dari aktivitas diskusi hari ini kita tentang alur tujuan pembelajaran. Sedikit memberikan penguatan bahwasanya di dalam alur tujuan pembelajaran itu sendiri terkait kita tidak bisa melupakan terkait dengan prinsip-prinsip sederhana dan informatif dalam penyusunan dari alur tujuan pembelajaran itu sendiri, untuk agar dan kita juga tidak bisa melupakan bahwasanya di dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran juga harus terselip
prinsip-prinsip esensial atau yang mana dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran tersebut juga harus disesuaikan dengan kontekstual dari konten tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kiranya hari ini diskusi kita pada malam hari ini, silakan Bapak Ibu nanti berlanjut kepada kegiatan asinkronos. Bapak Ibu bisa melanjutkan dan silakan berdiskusi secara asinkronos, bisa menyelesaikan tugas-tugas yang pada ada di asinkronos. Baik, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih sekali atas atensi dan dari Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatan diskusi ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita terkait pemahaman khususnya tentang alur tujuan pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.